Sahabat sapaan gembala, selamat tahun baru bagi sahabat sekalian. Tahukah sahabat, jikalau bulan Januari pada awalnya bukanlah bulan pertama dalam kalender kita. Dahulu, Romawi kuno hanya memiliki 10 bulan saja. Lantas, pada waktu yang kemudian Kaisar Julius atau yang kita biasa kenal dengan nama Julius Caesar kemudian menambahkan bulan Januari sebagai bulan pertama pada kalender Julian yang dia susun. Kalender Julian yang diawali oleh bulan Januari diambil dari nama seorang dewa Romawi kuno yang bernama Dewa Janus. Nah, Dewa Janus ini adalah dewa yang unik sebab dia memiliki satu kepala dengan dua wajah. Wajah yang menghadap ke depan dan wajah yang menghadap ke belakang. Dewa Janus menjadi sebuah simbol bagaimana manusia diajak untuk melihat ke belakang, digambarkan dengan wajah Dewa Janus yang menghadap ke belakang, dan bagaimana manusia pun juga perlu siap untuk menghadap ke depan dengan apa yang perlu dikerjakan dan apa yang akan terjadi pada masa-masa mendatang. Itulah sebabnya Kaisar Julius kemudian menjadikan bulan Januari sebagai bulan pertama dalam kalender Julian, sebagai sebuah penanda bagi masyarakat agar kita siap untuk melihat ke belakang dan juga mantap menatap ke depan. Nah sahabat, hari ini tema sapaan gembala kita adalah menoleh pada apa yang telah kuperoleh, sebuah ajakan pada awal tahun baru untuk sejenak melihat ke belakang pada apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Di sana pun mungkin ada kegagalan, mungkin ada keberhasilan, tapi kita mau menoleh pada apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Sekaligus kita diajak untuk menatap ke depan, melangkah mantap, menatap ke depan bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini?" Nah, ada 3 hal yang menarik untuk kita pelajari bersama pada hari ini terkait dengan tema menoleh pada apa yang telah kuperoleh. Yang pertama adalah betapa penting bagi kita dalam menjalani kehidupan di tahun-tahun yang baru untuk memiliki hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk mengerti sebuah situasi, melebihi pengetahuan, melebihi informasi. Hikmat dalam tradisi Alkitab bersumber pada takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya Salomo ketika mendapat sebuah kesempatan di awal pemerintahannya untuk meminta apapun kepada Tuhan, ketimbang kekayaan, ketimbang kejayaan, Salomo justru memilih hikmat, hati yang paham menimbang perkara. Sebab ia memimpin sebuah bangsa yang begitu besar. Ia pun juga sedang memimpin bangsa Israel menuju puncak kejayaannya. Salomo tahu apa yang dia paling butuhkan, yaitu hikmat. Nah, mari sahabat yang dikasihi Tuhan, di awal tahun yang baru ini kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2025 ini. Apakah hal yang baik, apakah hal yang buruk, kita tidak tahu. Hikmat menolong kita untuk dapat mengerti segala perkara. Hikmat pun juga dapat menolong kita untuk melangkah mantap memasuki hari-hari yang baru di tahun yang baru ini. Nah, yang kedua, kita juga belajar bahwa di samping hikmat, yang juga penting adalah ketaatan yang penuh kepada Allah. Mengapa kerajaan di akhir pemerintahan Salomo kemudian terpecah menjadi 2? Bukankah Salomo memiliki hikmat? Bukankah dengan hikmat yang besar itu Salomo sesungguhnya dapat
memimpin Israel pada kejayaannya? Jawabannya adalah karena Salomo pada akhirnya tidak taat kepada Allah. Hatinya tertarik kepada para perempuan yang kemudian menjadi istri, permaisuri, dan sebagian lagi menjadi selir. Hatinya mendua kepada dewa-dewi, kepada berhala yang disembah oleh istri-istri ataupun juga selirnya. Dan juga Salomo terpikat pada popularitas yang berkembang di antara raja-raja di zaman itu, yaitu yang ditandai dengan dibangunnya sejumlah proyek mercusuar, yang kemudian membuat ia lebih mendengar para penasihatnya ketimbang apa yang menjadi kata Allah atau kehendak Allah. Proyek mercusuar itu justru membutuhkan biaya yang sangat besar. Bait Allah di zaman Salomo, istana raja, benteng, infrastruktur kota, saluran air, kuil-kuil untuk para selir, istri raja, pelabuhan-pelabuhan, dan juga tempat tinggal untuk anak Firaun yang diperistri olehnya. Semua proyek itu membutuhkan biaya yang begitu besar, sehingga pajak sangat tinggi dibebankan kepada rakyat. Salomo lebih mendengar apa kata para penasihat ketimbang apa kata Allah. Dan akhirnya Salomo gagal. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita, selain hikmat yang menjadi pegangan kita, juga adalah ketaatan kepada Allah. Karena bagaimanapun hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga, kita belajar bahwa hikmat menolong kita untuk memaknai bahwa apa yang telah kita peroleh sesungguhnya adalah anugerah Allah. Sahabat Sapan Gembala, kehidupan kita di tahun 2025 ini mungkin sekali diwarnai oleh keberhasilan, diwarnai oleh kegagalan. Karena itu kita memerlukan hikmat. Hikmat menolong kita agar ketika kita berhasil, kita sadar bahwa kita berhasil oleh karena anugerah Tuhan. Dan kalaupun kita gagal, kita mau mencoba, kita mau mengevaluasi apa yang telah terjadi. Jangan-jangan kita kurang persiapan, jangan-jangan kita kurang rendah hati, tidak mau menerima bantuan orang lain, sehingga kita bekerja sendiri dan akhirnya kita gagal. Hikmat juga menolong kita untuk bertumbuh dalam karakter-karakter kita. Nah, karena itu mari di awal tahun yang baru ini, ketika kita menoleh pada apa yang telah kuperoleh, kita sadar bahwa apa yang telah kuperoleh adalah karena anugerah Tuhan. Hikmat menolong kita untuk mengenali bahwa segala pencapaian kita di masa lalu itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dan kalaupun kita mengalami kegagalan di masa-masa yang telah berlalu, hikmat menolong kita untuk bertumbuh, untuk belajar dari kesalahan, sehingga kita mengalami perkembangan karakter. Maka mari di awal tahun yang baru, kita bertumbuh dalam hikmat, kita juga bertumbuh dalam ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada awal tahun yang baru ini, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Sang Penjunan. Mampukanlah kami untuk bertumbuh dalam hikmat, yakni takut akan Tuhan, sehingga pengertian-pengertian yang muncul dalam kehidupan kami menolong kami untuk hidup secara bijak, untuk hidup secara tepat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini, namun kami tahu bahwa Tuhan Allah semesta alam senantiasa menuntun, senantiasa menopang, senantiasa menyertai kami. Kami mau melangkah di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat, kami serahkan doa ini. Amin. Selamat tahun baru, selamat menapaki hari-hari anugerah Tuhan.